Shalom, 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 Shalom. haleluya. Biarlah sukacita pencurahan Roh Kudus pada saat ini benar-benar kita rasakan di setiap hati seluruh jemaat Tuhan, amin. Hari ini kita memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan berlimpah bagi setiap orang percaya. Mari, biarlah di hari-hari ini kita bebaskan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Karena jikalau kita mau terus berjalan dalam kehendaknya, dalam tuntunan Roh Kudus, percaya kuasanya akan dinyatakan bagi kita, amin. Mari kita akan bersukacita merayakan Roh Kudus berlimpah dalam hidup kita. Lebih dahulu kita akan berdoa, menyerahkan ibadah Pentakosta kita pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur kepadamu Yesus, bagaimana Engkau sudah mati bangkit dan naik ke surga, dan Engkau sudah utus ajaib dan maha besar Roh Kudus di dalam kehidupan kami, menjadi penghibur penolong kami Tuhan, menjadi sumber mujizat kuasa dalam hidup kami di akhir zaman ini. Saat ini kami berbahagia bersukacita memperingati pencurahan Roh Kudus-Mu bagi semua orang percaya, khususnya bagi kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami buka hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk Tuhan Kau curahkan Roh Kudus-Mu juga pada saat ini. Kami mau datang Tuhan dengan sukacita, dengan penuh syukur, penuh kerinduan. Lawatan Roh Kudus terjadi di tengah kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Engkau pimpin ya Roh Kudus. Biarlah Engkau urapi kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada saat ini mengikuti ibadah online ini. Biar Roh Kudus yang maha suci benar-benar menguasai, mengurapi kami. Berkati kami para pelayan-Mu di sini, semuanya kami disatukan dalam pengurapan sukacita yang dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai pada akhirnya Engkau Bapa bertata di tengah kami. Segala pekerjaan kuasa iblis, roh-roh setan, roh apapun di luar kehendak-Mu Tuhan, kami tolak dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk menikmati hadirat Roh Kudus-Mu, menikmati lawatan jamahan Roh Kudus-Mu. Kami datang dengan hati bersyukur menyembah kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus. Bebaskan, terima Roh Kudus bekerja saat ini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Buka hatimu, buka suaramu. Hingga Dia menawan dan suci. Oh, haleluya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus manis dan lembut, menolong, penolong yang sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendengar, mengerti
Roh Kudus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Sudah hadir Roh Kudus di tengah kita, amin. Kalau Roh Kudus sudah hadir, maka ada gerakan Roh Kudus di sana. Di tempat ini ada, di rumah Bapak Saudara saat ini jika percaya Roh Kudus sudah ada di sana. Ada gerakan Roh Kudus, gerakan sukacita, gerakan sorgawi di tengah-tengah kita pada saat ini. Amin. Mari bersukacita bersama, kita bangkit berdiri. Ada gerakan Roh Allah di sini. Bertepuk tangan bersukacita bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Angkat pagi-pagi bagi Tuhan, serukan Hosana. Hosana, ya Hosana. Terpujilah Tuhan, ya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Klaim Bapak Ibu Saudara, klaim di sini ada. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, dan barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Oh, haleluya. Bersukacita terus untuk Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Percaya Bapak Ibu, bersukacita. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh dan hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Lagi yuk, angkat pagi bagi Tuhan. Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana sekali lagi, angkat paginya. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan, oh amin. Terpujilah Tuhan, serukan yang datang dalam nama Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Jikalau ada gerakan Allah dalam hidup kita, percayalah tidak ada yang mustahil. Amin. Pasti ada kebangkitan, amin. Pasti ada kemenangan, amin. Ini kita imani setiap hari bahwa ada gerakan Allah dalam hidupku, di dalam keluargaku, dimanapun aku berada. Mari kita lanjutkan bersukacita untuk Tuhan. Pujian lama, gerakan Roh Allah. Allah, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Ambilmu
bakatku jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran, amin, sepenuhnya dengan api urapanmu. Rindu kasih kudus, terima bagi saudara, haleluya. Dan kau sahabat-sahabat, gerakan roh Allah, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawanku, hanya di timur, di barat, dari utara selatan. Gerakan Allah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, amin. Hatimu, bakatku jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikir, sepenuh hidup kami Tuhan, dengan api urapanmu. Rindu kasih kudus, terima bagi saudara. Dan kau sahabat-sahabat, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawanku, hanya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah lagi kita imani, haleluya. Gerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan, terjadi, haleluya. Segala penjuru dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang lagi. Gerakan roh Allah berkenan bagi saudara, bersuka cita, menari untuk Tuhan, bersorak untuk Tuhan. Hanya di timur, di barat, dari utara selatan. Sekali lagi kita angkat tangan bersama-sama, haleluya. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawanku, hanya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah amin, kami percaya Tuhan. Lawatan Allah, lawatan Allah, sarukan. Lawatan Allah sekarang. Tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya, haleluya. Sekarang terjadi lawatan Tuhan. Besok hari baru kita ada, kita tetap katakan sekarang terjadi lawatan Tuhan, amin. Satu pujian terakhir, masih kita bersuka cita, kita nikmati curahan api Roh Kudus, kemuliaan Tuhan, api kemuliaannya, haleluya. Masih tetap berdiri, saudara, bertepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Dengar kata suara Nabi, haleluya, haleluya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua warga, dan seluruh penjuru datang untuk menyanyi. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua warga, Tuhan bersatu di
Kegiatan ibadah sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 8000 5443. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari selalu terapkan protokol kesehatan dan kita melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami mendapatkan kemurahan daripada Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, berkat-berkat Engkau limpahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bahkan pada saat pagi hari ini, dalam ibadah ini kami memperingati akan Pentakosta, di mana puncak Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Engkau naik ke surga, Engkau sudah mengirimkan janji bagi kami Tuhan. Untuk itu pagi hari ini Engkau tolong supaya kami juga adalah kuasa urapan Roh-Mu di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang memberikan pengertian kepada kami tentang pengurapan Roh Kudus itu Tuhan. Untuk itu kami membuka hati kami Tuhan, dan Kau melihat keberadaan kami saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa apapun yang bukan berasal dari Engkau, kami undang kuasa nama-Mu Tuhan untuk mengusirkan kuasa-kuasa yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu. Perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali lewat kita kekuatan dan kesehatan bagi kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita ada sukacita pagi hari ini karena kita masih diberi kesempatan juga untuk ikut memperingati Pentakosta. Ya, Yesus naik ke surga, kemudian Dia menjanjikan untuk kirimkan penolong. Dia katakan lebih baik aku pergi, lebih baik aku naik, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan. Inilah puncaknya. Nah, saudara dikasih Tuhan,
Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengurapan Roh Kudus, ya. Saudara dikasih pengertian ya, atau definisi dari pengurapan Roh Kudus. Kita membaca di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8, ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Ya. Ini satu bentuk hidup yang diurapi Roh Kudus itu, ya. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi pakaiannya putih, ada minyak di atas kepala. Ini bentuk hidup yang diurapi Roh Kudus. Ya. Pakaiannya putih, ini sama dengan kehidupan suci di hadapan Allah, ya, terus menerus, dan di kepalanya ada minyak, yaitu bicara tentang Roh Kudus. Memang biasanya pengurapan itu selalu dimulai dari kepala. Ya. Hidup benar senantiasa, ya, di kepala ada minyak, bahkan penuh dengan urapan Roh Kudus. Ya. Kepala itu pusat daripada segala sesuatu dari hidup manusia ini. Pikirannya, semua itu dikendalikan oleh kepala. Dan kepala ini tidak lagi kita kendalikan sendiri kalau ada minyak urapan. Ada urapan, ya, kepala yang mengendalikan semua, tapi tidak dikendalikan sendiri, tapi sudah diserahkan sepenuhnya pada Roh Kudus yang kita taati. Jadi hidup yang diurapi seperti, ya, Filipi 1 ayat 2. Maaf, ayat 21, ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini Rasul Paulus menyatakan ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Jadi ya, pikirannya tidak dikendalikan oleh kekuatan, ya, atau oleh pikiran sendiri, tapi diserahkan sepenuh kepada Roh Kudus yang kita taati. Ya. Jadi hidup yang diurapi itu, bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, orang yang diurapi Roh Kudus itu berarti seluruh hidup, termasuk ibadah, termasuk pelayanan, itu juga dilakukan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kepandian sendiri, tapi dengan pengurapan Roh Kudus dalam tingkat-tingkat tertentu. Dalam Sakaria pasal 4 ayat 6, kitab Sakaria 4 ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kanya besar. Firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang diurapi Roh Kudus, ya, seluruh hidupnya, ibadah pelayanan semua tidak dilakukan dengan kekuatan kemampuan sendiri, tapi dengan urapan Roh Kudus. Nah, ini seolah-olah saudara dikasihan, ya, orang-orang, ya, sikon atau problem yang menghadapi orang yang diurapi seperti menghadapi Kristus tadi. Ada Roh Kudus dalam kehidupannya itu. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita hidup dalam urapan Roh Kudus, ya, tadi dikatakan seperti hidup seperti Kristus, kata Rasul Paulus.
Ini hal yang luar biasa, sehingga semua pasti akan kalah kalau melawan atau memusuhi. Sama dengan yaitu memusuhi Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu sama dengan yang diurapi. Jadi orang yang diurapi itu seperti Kristus, harusnya seperti ini. Seperti Mesias, ya, yang tidak hidup menurut kehendak sendiri, tapi diurapi, hidup menurut Roh Kudus. Inilah pengertian pengurapan, yaitu kalau kehidupan diurapi, maka cara hidup seperti Kristus, manusia yang diurapi oleh Roh Kudus. Inilah pengertian tentang pengurapan. Jadi kita hidup dalam urapan Roh Kudus tidak menggunakan kekuatan kepada semuanya sendiri, tapi menurut kehendak Roh Kudus. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dasar dari hidup yang diurapi. Apa dasar dari hidup yang diurapi? Ya. Jadi ini kita di hari-hari ke depan kita akan semakin mengerti. Ya. Bukan sekedar memperingati akan pencurahan Roh Kudus, ya. Tetapi sungguh kita juga mengalami pengurapan. Dasar dari hidup yang diurapi yang pertama, yaitu dasar dari hidup yang diurapi, yaitu hidup di dalam Tuhan atau lekat dengan Tuhan, melekat seperti carang nempel pada pokok anggur yang benar, dan selalu mau melakukan kehendak firman, kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, dia meminta, ya, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi dasarnya adalah hidup suci terus di hadapan Allah, ya, di mana sejak kapan saja, ya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu dasar dari hidup yang diurapi. Yang pertama. Yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 10, Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, jadi hidup berkenan yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini berarti seluruh hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dilakukan dengan tulus hati, suci, baik itu pikiran atau berpikir, atau sikap atau bersikap, atau berkata-kata dan berbuat apa saja. Seluruh hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini hidup yang mau melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku.
Ini saudara dikasih Tuhan, hidup berkenan pada Tuhan. Ya. Baik caranya, tujuannya, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga tampak bukan seperti orang itu lagi, tetapi sudah seperti Kristus yang hidup di dalamnya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Dasar yang ketiga, ya, ini tidak bisa lepas dari rutin atau terus berdoa dalam roh dan kebenaran. Selalu terus, ya. Yohanes 4 ayat 23-24. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dasar yang ketiga, ya. Ya, dasar hidup yang diurapi. Yang ketiga, terus berdoa dalam roh dan kebenaran, ya. Tidak lepas juga dari firman Tuhan. Berdoa dalam roh dan kebenaran berarti tidak lepas dari firman Tuhan. Kebenaran bicara firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi makanan hidup, ya, setiap saat. Sehingga terus diisi, sehingga tumbuh oleh firman. Ya. Nah, saudara, inilah dasar, ya, dari urapan Roh Kudus. Dasar dari hidup yang diurapi. Ya, bukan sekedar, ya, saudara dikasih Tuhan hanya sesaat, ya, mungkin bisa berbahasa lidah. Tapi apakah punya dasar hidup, ya, di dalam urapan Roh Kudus ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hidup tadi di dalam Matius 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4, tetapi jawab Yesus, ya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu waktu Yesus dicobai, setelah dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa, ya, ada Roh Kudus dalam hidup. Maka dia bisa menjawab waktu dicobai ini. Jadi hidup seperti ini juga menjadi kunci dari berjalan dalam roh, dipimpin roh, sehingga diurapi dan dipimpin roh. Itu kunci, ya. Terus menerus tekun berdoa dalam roh dan kebenaran, ya, tekun berdoa, ya. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan tetaplah berdoa. Berdoa dalam roh, saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi tidak tinggal berdoa dalam roh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita akan melihat, ya, saat ini bahwa ada tingkatan roh, ya. Berdoa dalam roh, ya, yaitu berbahasa lidah. Itu tanda khas, ya. Bukan satu-satunya orang dibaptis roh itu berbahasa lidah. Bahasa lidah bukan satu-satunya tanda kalau orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Bukan satu-satunya tanda. Tapi orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus tadi atau baptisan roh tadi, salah satunya yaitu
adalah mau untuk taat dengaran kepada firman Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau di zaman perjanjian lama, ya, sebelum ada Roh Kudus itu sudah ada yang diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi mereka ya itu tidak berdoa dalam bahasa lidah, ya, suatu bahasa roh. Ya, ini ada perbedaannya. Ya. Nah, di dalam Yohanes 7 ayat 39, Injil Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepada, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Itu dalam perjanjian lama. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sekarang di dalam perjanjian baru, ya, lebih baik lagi, ya, karena ya, sudah ada Roh Kudus. Di dalam Ibrani 11 39-40, Ibrani 11 39-40. Dan mereka semua itu semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, untuk itu ya saudara dikasih Tuhan, ya, pengurapan Roh Kudus ini ada tingkatannya. Ya, pengurapan Roh Kudus ini ada tingkatannya. Nanti kalau kita lihat dalam tabernakel itu akan lebih jelas arah atau tingkatnya. Ya. Kita akan lihat tingkatan pengurapan Roh Kudus. Ya. Pengurapan itu secara jasmani itu tadi pada kepalanya, tapi yang sesungguhnya Roh Kudus itu turun dalam roh manusia yang sudah lahir baru, yang hidup dalam kesucian. Ya, ini, ya, roh itu akan terus, yaitu kehidupan yang sudah lahir baru dan hidup dalam kesucian atau kekudusan. Kita lihat ya tingkat ukuran pengurapannya. Yang pertama, kalau lihat tabernakel, ya, tingkat halaman. Ini pengurapan atas orang yang benar, orang yang sudah percaya, pintu gerbang, orang yang sudah bertobat, mezbah korban bakaran, dan yang lahir baru oleh air dan roh. Ini tingkatan ya yang paling rendah seperti dalam perjanjian lama, ya. Sebab masih terbatas karena belum ditebus oleh darah Yesus. Ya. Jadi saudara dikasih dan pengurapan ini, ya, kalau di dalam perjanjian lama itu, ya, kehidupan ini pengurapan masih terbatas karena belum ditebus oleh darah Yesus. Jadi ini sangat ada kaitan bahwa darah Yesus atau korban Kristus itulah yang menebus, ya, kehidupan kita. Jadi tadi dikatakan sudah percaya, bertobat, lahir baru dari roh dan air. Ya, ini tingkatan yang paling rendah. Ya, di dalam halaman itu, tingkatan halaman. Ada, kita mau lewat pintu gerbang percaya ada. Kalau nggak diurapi kita tidak mungkin untuk bisa percaya. Ada urapan. Lalu pengurapan itu meningkat. Ya. Sudah ada darah Yesus. Ya, sudah ditebus. Kalau dalam perjanjian lama belum ada penebusan.
dengan binatang, itu belum ada penebusan yang nyata. Jadi saudara dikasih Tuhan, bahwa ya, pengurapan itu ya, percaya, bertobat, ditebus oleh darah Yesus. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi itu tingkat halaman. Yang kedua tingkat ruangan suci. Ya, tingkat ruang suci. Ya, ini kehidupannya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, ya, lahir baru, ya, itu mulai dari pintu gerbang sampai pintu kemah tadi, ya, ini saudara dikasih Tuhan, baptisan Roh, lalu masuk dalam ruang suci. Kita tahu, Roh Kudus tinggal tetap di dalam dia, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14, 16, ini tingkat ruang suci. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau tingkat halaman kita sudah lewati hidup dalam kebenaran, hidup baru, kemudian Roh Kudus akan tinggal tetap. Ya. Orang ini penuh dan dipimpin Roh, dan Roh Kudus bisa berbuat banyak dalam kehidupan yang mau hidup seperti ini. Kalau kita makin hidup penuh penyerahan dan ketaatan, makin bebas dan makin banyak kuasa dan pengurapan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, ini tingkatan ruang suci. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk itu kita yang sudah ya, percaya, bertobat, lahir baru di halaman, tingkatkan ini. Ya. Nanti pintu kemah bicara kepenuhan Roh Kudus. Ya. Hari-hari ini, ya, mari kita mau tahu tadi dasarnya untuk ada urapan. Ya, kita sudah tahu. Tapi ini harus terus ditingkatkan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang ketiga, yaitu tingkat ruang maha suci. Tingkat ruang maha suci. Ini tingkat pengurapan yang tanpa batas. Ya, tingkat pengurapan yang tanpa batas. Di dalam ya, Yohanes 4:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah menganugerahkan dengan tidak terbatas. Ini tingkat pengurapan tanpa batas. Ini orang-orang yang kedagingannya sudah mati, sudah menembus pintu tirai seperti Yesus mati, maka pintu tirai terobek menjadi 2. Kita sudah mempelajari tentang hal ini. Ya. Sehingga Roh Kudus bisa bekerja tanpa batas dalam hidup orang-orang seperti ini yang sudah mutlak tidak ada lagi dosa. Daging sudah terobek penuh. Inilah orang-orang yang menjadi sempurna. Ya. Tentu akibat atau hasilnya juga tidak terbatas. Dan tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan. Tidak lagi bisa mati. Atau sama dengan tanpa kemuliaan. Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi sampai tingkatan yaitu urapan
tanpa batas kita menjadi sempurna. Ini saudara dikasih Tuhan supaya kita bisa mengerti dan menyadari di saat kita memperingati hari Pentakosta ini. Ya. Sehingga kita tidak hanya sekedar, tapi kita juga berusaha terus meningkat ini. Ya. Sekarang yang keempat, bentuk pengurapan Roh Kudus. Apa bentuk pengurapan Roh Kudus? Ya. Orang yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus itu bisa terlihat dalam dua bentuk. Contohnya seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Nanti saudara membaca dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13 bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Nah, kita lihat ya, bentuk pengurapan Roh Kudus ya. Contohnya 5 gadis bijak. Ya, 5 gadis bijak ini orang yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus, ada minyak. Dan tetap setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir ini. Artinya kehidupan 5 gadis bijak ini yang pertama mau taat akan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, taat akan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, tumbuh dalam pengertian firman Tuhan sehingga tidak mudah tertipu oleh siasat iblis. Ya. Jadi kita harus bisa mengerti firman. Bagaimana mengerti? Ya, kita mau untuk belajar firman, mendengar firman sampai mengerti. Dan 5 gadis bijak itu ya, yang ketiga tidak beri tempat bagi iblis. Ya, dengan dosa apapun juga, tetapi tetap menjaga di dalam kekudusan. Iblis menyodorkan ya, segala sesuatu yang bisa membawa jatuh dalam dosa. Tapi 5 gadis bijak itu ya tidak memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Dan yang keempat, tetap tekun melayani Tuhan dengan kasih dan dengan tulus ikhlas. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Nah, sedang 5 gadis yang bodoh, tadi 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh. Ini orang yang penuh Roh Kudus, tetapi tidak terus-menerus. Sebentar dipimpin roh, sebentar dipimpin oleh daging. Ya. Artinya juga ya, mau digoda atau memberi kesempatan digoda perkara-perkara dunia dan menurut daging sehingga menjadi suam-suam yang akhirnya nanti keluar dari ruangan suci, merosot kembali ke halaman. Ya. Sebentar di dalam roh, sebentar menurut daging, sebentar di dalam ruang suci, sebentar di halaman. Ini 5 gadis yang bodoh. Ya. Orang seperti 5 gadis bodoh ini, ya, hatinya itu bercabang, ya, hatinya itu bercabang, ya, mendua hati, ya, bercabang itu. Kalau di dalam Yakobus 4 ayat 8, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, harusnya seperti 5 gadis bodoh, ya, hatinya
mengasihi Tuhan. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Ya. Jadi itulah contoh. Ya. 5 gadis bijak tetap setia terus. Ya. Tapi kalau 5 gadis yang tadi bijak, 5 gadis yang bodoh, ya itu tidak stabil saya katakan. Kadang-kadang ruang sujud, kadang-kadang juga di halaman balik lagi. Enggak minyak ya itu. Ada minyak kan? Ya, tapi itu tidak punya persediaan. Nah, ini. Nah, bicara kembali tentang pengurapan. Nah, yang kelima, pengurapan yang dipelihara. Kalau kita sudah diurapi tadi, jangan lagi kita balik lagi seperti 5 gadis bodoh ini. Pengurapan Roh Kudus di dalam kita itu harus dipelihara sebab bisa berubah selama hidup di dunia. Kata-kata ini, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, bukan kita memelihara Roh Kudus. Tetapi kita harus memelihara kehidupan kita tetap hidup suci supaya Roh Kudus tetap tinggal. Ya, jadi bukan memelihara Roh Kudus, kita nggak bisa memelihara Roh Kudus, tetapi kita memelihara kehidupan kita, ya. Ya, supaya Roh Kudus tetap tinggal ini. Ya. Ya. Sebab kehidupan kita ini bisa berubah selama hidup dalam dunia ini, ya. Yaitu bisa berubah oleh karena menuruti daging berubah, karena perkara-perkara dunia berubah, karena iblis berubah. Ini, ya. Jadi kita harus memelihara pengurapan itu lewat kita menjaga kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus terus menerus. Ya. Jangan sampai, ya, menuruti daging perkara dunia, iblis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Saya ambil contoh di dalam Sakaria 4 ayat 2 dan 3. Sakaria 4, 2 dan 3. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, ya, pelita itu ada. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 sorot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Nah, jadi ya, ini menceritakan satu rahasia pemeliharaan pengurapan yang diberikan Tuhan kepada kita. Pelita yang dipelihara dengan adanya 2 pohon zaitun di sebelahnya. Minyaknya tidak pernah habis. Jadi pelita yang berhubungan dengan pohon zaitun tidak akan kehabisan minyak. Sebab minyak itu dari pohon zaitun terus mengalir dalam tempat minyak dan terus mengisi minyak dalam pelita sehingga tidak pernah padam. Ya. Jadi ya, pohon zaitun mengeluarkan minyak zaitun, ya, dihubungkan ya di sini dengan pelita, ya, dihubungkan. Jadi minyak itu terus ngalir, ya. Dipakai, ya, mulai habis, ngelurus terus ngalir. Ini
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Pohon zaitun atau sumber dari minyak itu yaitu adalah pribadi Allah sendiri. Sehingga pelita yang berhubungan dengan dia tidak akan pernah kehabisan minyak. Jadi kalau kita memperhatikan dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan tetap baik dan terus taat dipimpin Roh, kita tidak akan kekurangan minyak, bahkan meningkat sampai tanpa batas pada akhirnya kalau tetap setia. Itu semua tergantung dari kita. Jadi mengumpamakan tadi pelita minyak yang terus, oleh karena minyak zaitun bicara pribadi ada hubungan terus, itu memelihara supaya minyak itu tetap mengalir. Semua tadi dikatakan ya, pipa dan tempat minyak dan pelita itu dikatakan dibuat dari emas. Ini tingkat ruang suci. Jadi tingkat rohani kita harus dipelihara, jangan sampai kita keluar atau turun ke halaman seperti 5 gadis bodoh tadi yang akan rusak pengurapannya dan ditolak oleh Tuhan. Ya, inilah saudara dikasih Tuhan. Untuk itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Saudara dikasih Tuhan, ya. Roh Kudus sanggup menolong, sanggup memelihara kita, asal kita mau taat. Ya. Kalau kita kembali tadi melihat, memperhatikan satu pelita ada 2 pohon zaitun. Ini berarti pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru jauh lebih indah dan jauh lebih dilimpahkan daripada yaitu dalam perjanjian lama. Ya, saudara dekat Tuhan, hujan akhir yang ada di hadapan kita itu hasilnya akan double, sanggup menyempurnakan rencana Allah dan orang-orang yang mau taat. Ya, tapi ya, yang melawan Roh Kudus, menghina atau mempermainkan akan seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Saudara, nah sekarang kita akan lihat ya, apa faedah pengurapan Roh Kudus. Yang pertama, faedah pengurapan Roh Kudus yang pertama dalam hidup pribadi. Orang yang penuh dengan pengurapan Roh Kudus itu akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa, menjadi hidup baru dan begitu banyak hasilnya. Tapi jangan lupa, orang yang lahir baru itu sudah berubah jadi baru. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Ini ya, orang yang lahir baru sudah berubah menjadi baru. Ya. Tapi masih bagian dalam ya, yang sudah mengalami penebusan menjadi anak-anak Allah. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu mari di hari-hari ini kita akan lebih memperhatikan ya. Tidak lagi hidup ya di dalam keinginan
daging dan lain sebagainya. Ya. Jadi sesudah lahir baru ada pergumulan baru antara daging dan roh. Dahulu hanya sedikit atau tidak ada, misalnya karena sisa-sisa kemuliaan Allah, roh masih mau taat dengan adanya perasaan hati yang ada kemuliaan Allah. Sebab itu orang beriman tetap harus melawan daging, harus bergumul. Roh dan daging bertolak belakang. Tetapi kalau dipimpin roh pasti menang. Kalau dipimpin daging perlu tetap bergumul, bisa kalah. Tetapi kalau menurut pimpinan roh tidak menurut daging lagi. Sehingga hidup dalam kesucian, terus menerus hidup dalam kesucian dan hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Yang kedua, faedah pengurapan Roh Kudus tadi pribadi, sekarang dalam ibadah dan pelayanannya akan kelihatan cara-cara pelayanan yang profesional ilahi, bukan profesional dunia, tapi profesional secara ilahi karena disertai oleh Roh Kudus. Maka pelayanannya berbuah banyak sebab ada hikmat, ada kuasa Roh Kudus untuk melawan segala gangguan pekerjaan iblis. Ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, untuk itu mari di hari-hari ini kita mau lebih lagi memperhatikan hidup dalam ketaatan, kesucian, Roh Kudus meningkat sehingga kita tidak lagi keluar dari Roh Kudus. Jadi saudara bicara baptisan dan pengurapan Roh Kudus itu adalah pemberian Allah atau anugerah Allah. Pemberian Allah atau anugerah Allah. Karunia, karunia. Begitu banyak orang yang sudah mendapat kepenuhan Roh Kudus, tapi jangan diremehkan atau dihinakan, sebab itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Jadi saudara yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, jangan sia-sia, jangan kembali lagi dalam kedagingan tadi, tapi tetap berhubungan dengan Tuhan, firman Tuhan, doa-doa tadi, hubungan dengan Tuhan, bagaikan pelita yang dihubungkan dengan dua pohon zaitun itu. Saudara dikasih Tuhan, untuk itu di hari-hari akhir ini banyak musuh mengincar. Tapi dengan taat dan setia sampai akhir, kita pasti akan menang. Amin. Menang oleh Roh Kudus sehingga untung dan jadi sangat mulia sesuai penyerahan dan ketaatan kita masing-masing. Bersedialah baik-baik, terus taat dipimpin Roh, bukan menurut kehendak kita, tapi kehendak Roh Kudus. Pelayan siap. Jadi inilah saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kemurahan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga jangan sampai kita sia-siakan. Dan mau tidak mau kita hidup sampai akhir nanti, kita sangat membutuhkan urapan Roh Kudus. Biar saat malam hari ini, pagi hari ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan, dan biarlah kita mau hidup ke depan
dalam urapan Roh Kudus, dan biarlah kita mau menjaga. Kalau kita semua sudah dipenuhkan Roh Kudus, jaga, ya, pelihara dengan kita selalu berhubungan, ya, dengan Tuhan, baik firman Tuhan, doa-doa, ya, penyembah kemudian berdoa, ya, cara dikasih Tuhan, ya. Untuk itu sama-sama kita berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini, nanti setelah kita terima tubuh dan darah Tuhan, karena inilah tubuh dan darah Tuhan itu, ya, korbannya, darahnya itu yang memang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Dengan hadirat-Mu kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sedang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita persiapkan tubuh dan darah Yesus yang kita butuhkan. Oh, haleluya. Di tempat ini, Ya, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Dengan hadirat-Mu kami rindu, Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Denganmu, kurnya denganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini bukan sekedar memperingati akan Pentakosta, tapi kita akan mengerti tentang pengurapan
kita belajar tentang pengurapan. Sebab pengurapan Roh Kudus kita butuhkan. Lewat darahnya kita terus disucikan. Sehingga kita akan mengalami satu kesempatan di mana Roh Kudus terus meningkat. Dan biarlah kita selalu beri berhubungan dengan dua pohon zaitun, yaitu pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Oh, dua pohon zaitun bicara tentang pribadi Tuhan, di mana minyak zaitun itu akan terus tersalur ke pelita dengan dikerat, bagaikan darah Yesus yang lewat kematian, lewat korbannya terus mengalir. Untuk itu biarlah kita mau untuk setia, taat, berhubungan dengan Tuhan, sehingga minyak itu terus mengalir. Dan minyak itu kita butuhkan di akhir zaman ini. Dan seperti pujian tadi, berembus, urapi kami menghadapi keadaan akhir zaman. Segala sesuatu lewat dunia daging ini akan meningkat. Tetapi kalau Roh Kudus ada, terus meningkat, memberikan kemenangan demi kemenangan, menghadapi apapun juga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memberi kesempatan kepada kami. Firman-Mu terus menuntun kami untuk mencapai kepada kesempurnaan saatnya di Kau datang kali kedua yang tidak lama lagi. Untuk itu mari Engkau tolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Urapan-Mu semakin nyata, semakin meningkat, sehingga berdampak dalam kehidupan pribadi, berdampak dalam ibadah dan pelayanan yang semakin hari semakin boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, sekali lagi kami membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidup ini. Karena kami tahu menghadapi segala sesuatu tidak mungkin tidak dalam kuasa urapan Roh-Mu. Pasti akan mengalami kehancuran. Tapi Roh Kudus-Mu terus akan membawa kami semakin hari semakin berkenan, semakin nyata, semakin meningkat, sampai saatnya nanti mencapai kepada kesempurnaan. Daging ini sangat lemah. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sekarang bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu, yang sebentar akan kami terima Tuhan. Dan biarlah ini menjadikan juga kekuatan bagi atau dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima tubuh darah dalam
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan itu buat sana ini kamu. Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, kita tinggikan di atas kepala kita. Semua sudah siap? Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita pegang cawan ada darah Yesus, darah yang sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mampu menolong kita, menyucikan kita, di dalamnya ada kuasa. Untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan imani. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau mengangkat kedua tangan kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kita pujikan pujian tadi berhembus Roh Kudus. Haleluya, sambil kita datang menyembah kepada Dia. Haleluya. Kami membutuhkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Ya. Ya, ya Yesus. Roh Kudus di tempat. Mari kami membutuhkan kuasa. Ya, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Untuk memulihkan gereja-Mu ini di akhir zaman ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ya, mari kami membutuhkan. Pulihkan kehidupan kami, gereja-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu semakin meningkat Tuhan. Haleluya.
Nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus akan menolong setiap pribadi Tuhan. Engkau akan menyatakan urapan-Mu bagi kehidupan sidang jemaat-Mu. Biarlah sidang jemaat-Mu semakin hari boleh semakin meningkat dan dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan, sehingga baik secara pribadi Tuhan, hidupnya selalu dalam urapan, tidak mengandalkan daging ini Tuhan. Demikian juga dalam ibadah pelayanan Tuhan, mari Engkau tolong pelayan-pelayan-Mu supaya tetap ada urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pelayan akan nyata di hadapan-Mu Tuhan dan juga berkenan Tuhan. Haleluya, haleluya, dan semakin dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih, ampuni kami semua yang seringkali masih Tuhan belum memperhatikan akan hal ini Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh sidang-Mu ke dalam tangan-Mu, termasuk pelayan-pelayan, termasuk hamba-Mu Tuhan. Oh, biar kami semua tetap berhubungan dengan Engkau Tuhan, baik lewat doa penyembahan Tuhan dan juga lewat firman Tuhan, sehingga ada aliran yang datang Tuhan daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami sekarang berdoa bagi kehidupan nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan, supaya hidup nikah sidang jemaat-Mu juga menjadi kehidupan nikah yang berkenan di hadapan-Mu, yang masuk dalam kebahagiaan surga Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian dengan buah nikah juga Engkau tolong Tuhan. Biarlah Bapa dalam surga, ibadah-ibadah ini boleh semakin diperhatikan Tuhan, dan firman-Mu Tuhan juga Tuhan. Tolong. Terima kasih Bapa, anak-anak sekolah minggu, youth juga Engkau serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang akan juga menolong mereka, sekalipun mereka masih muda, tetapi Engkau mampu untuk membawa kehidupan mereka juga Tuhan. Dan biarlah mereka juga boleh setia taat dalam ibadah-ibadah yang ada
Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau juga akan tolong Tuhan. Oh, karena kami tahu apapun yang seizin Engkau terjadi Tuhan, Engkau mempunyai maksud yang indah di balik itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga lewat kejadian-kejadian yang ada yang Kau izinkan, kehidupan boleh menyadari akan kekurangan kelemahannya Tuhan, sehingga boleh dipulihkan oleh Engkau dengan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk masalah-masalah yang lain dalam kehidupan, Engkau juga menolong, memulihkan. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, Engkau akan menolong supaya mereka dengan setia, tekun, taat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga urapan-Mu nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dan Masa untuk keadaan situasi yang ada. Oleh karena pandemi ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik di negara kita, di kota kita, semua Engkau akan tolong Tuhan. Biar Bapa, masyarakat yang ada, khususnya jemaat yang ada juga boleh memperhatikan Tuhan dalam sikapnya hari-hari ini Tuhan, untuk menjaga juga taat dengan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin kami dari awal sampai pada akhir. Dan kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau berkati, sudah memberikan persembahan syukur Tuhan, karena mereka boleh bersyukur Tuhan, dan memberikan ini untuk pekerjaan-Mu, baik untuk diakonia juga, mereka yang diberkati membagikan bagi yang membutuhkan Tuhan, dan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan membutuhkan sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan sekali lagi pelayan pada malam hari ini, pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa dalam surga, supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan Engkau akan membawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera, dan juga Tuhan memberkati semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.